Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Rizal dengan NPM 2023-D3005 Prodi Manajemen Hutan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu dengan judul Roda Perekonomian Kota Tidore Kepulauan, Potensi dan Strategi Pengembangan. Presentasi ini membahas tentang potensi ekonomi Kota Tidore Kepulauan pada sektor unggulan, tantangan, dan strategi pengembangannya. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika ekonomi Tidore dan arah pengembangannya. Yang pertama yaitu profil Kota Tidore Kepulauan. Tidore Kepulauan terletak strategis di Maluku Utara, menjadikan potensi sebagai hubungan perdagangan dan pariwisata. Kota ini memiliki jumlah penduduk sekitar 1,15 juta jiwa pada tahun 2023 dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang stabil dan komposisi usia yang seimbang. Yang kedua yaitu sektor unggulan, yaitu perikanan dan kelautan. Yang pertama, sektor perikanan merupakan tulang punggung ekonomi Tidore, dan yang kedua, kota ini dikenal dengan hasil tangkapan ikan yang melimpah, yang berkontribusi besar terhadap PDRB dan penyerap tenaga kerja. Yang ketiga yaitu peluang investasi terbuka untuk pengolahan hasil perikanan, industri perkapalan, dan budidaya perikanan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu sektor unggulan pariwisata. Yang pertama ada wisata sejarah. Tidore memiliki warisan sejarah yang kaya seperti Kesultanan Tidore yang menarik minat wisatawan. Yang kedua yaitu wisata alam. Tidore memiliki pantai-pantai yang indah, pegunungan yang menawan, dan terumbu karang yang menakjubkan, menawarkan keindahan alam yang memikat. Selanjutnya itu wisata budaya. Budaya Tidore yang unik dengan tarian tradisional dan kuliner khas memikat wisatawan untuk merasakan pengalaman budaya yang autentik. Selanjutnya yang keempat yaitu tantangan dan kendala pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu keterbatasan akses jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi penghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu kualitas SDM yang masih rendah, kurangnya tenaga ahli di bidang tertentu menjadi tantangan. Yang selanjutnya yaitu UMKM kesulitan memperoleh pinjaman modal, menghalangi pengembangan usaha tersebut. Selanjutnya itu tingkat pengangguran di Tidore Kepulauan mencapai 6,8% pada 2023, membutuhkan solusi. Selanjutnya itu strategi pengembangan ekonomi fokus pada keberlanjutan. Yang pertama yaitu meningkatkan infrastruktur menjadi prioritas, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan bandara. Yang kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan vokasi serta peningkatan keterampilan UMKM sangat penting. Dan selanjutnya itu kemudahan akses permodalan melalui program pinjam modal dengan bunga rendah dan pendampingan UMKM akan mendorong pertumbuhan. Selanjutnya itu deregulasi, penyederhanaan perizinan, dan peningkatan efisiensi birokrasi dan meningkatkan daya saing. Dan yang terakhir yaitu peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Yang pertama, jumlah UMKM di Tidore Kepulauan signifikan berkontribusi besar terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Yang kedua yaitu dukungan bagi UMKM melalui pelatihan, pendampingan, pemasaran, dan akses permodalan sangat penting. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM akan meningkatkan efisiensi dan daya saing di pasaran. Kesimpulan dari tugas saya ini yaitu Tidore Kepulauan memiliki potensi ekonomi yang besar, khususnya di sektor perikanan dan pariwisata. Fokus pada peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan kemudahan akses permodalan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada persalahan kata. Saya akhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.